Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca etang manggala muttamanti. Yang saya muliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang termulia Kepala Wihara Bante Sangganayaka, Bante Subapanyo Mahatera, yang sangat saya hargai atas Silani Tirak Nandi, ya, pimpinan Puja Bakti, Romo Ramani yang hadir baik online maupun offline, serta yang sangat berbahagia Bapak Ibu semua, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, malam ini hari kedua SPD. Sepertinya jumlah ibu-ibu bertambah ya. Mungkin juga jumlah bapak-bapaknya bertambah. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar, karena ini kelas Dhamma ya, hal-hal yang membuat hidup kita menjadi lebih indah. Dan Sang Buddha menjelaskan kepada kita bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pencipta. Oleh karena itu, kita akan mulai dari hal-hal yang berhubungan dengan konsep berpikir kita. Atau dalam bahasa Dhamma dimulai dari pandangan benar. Jalan mulia berunsur 8, nomor satunya adalah pandangan benar. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak tahu ya seberapa berharganya pandangan benar sampai kita melihat dulu yang salah. Betul ya? Kalau kita sudah melihat sebagaimana buruknya yang salah, kita jadi tahu betapa berharganya pandangan benar. Nanti ada videonya. Bapak Ibu Saudara, ini mohon maaf sedikit menyinggung suku sebenarnya. Di Indonesia ada satu suku, barangkali ada yang pernah mendengar. Namanya adalah suku Dani. Pernah mendengar suku Dani? Ada yang pernah, ada yang belum. Orang suku Dani ini, kalau ada keluarga yang meninggal, apakah ayah, apakah ibu, apakah saudara kandung, maka jarinya akan dipotong. Beneran jarinya dipotong. Jadi kalau ayah meninggal, satu jari dipotong. Ibu meninggal, satu jari dipotong. Kakak kandung meninggal, satu jari lagi dipotong. Apalagi orang di suku Dani itu saudaranya banyak. Jadi Bapak Ibu nanti yang berani ya, hanya bagi yang berani, silakan masukkan ke Google, tulis jari orang suku Dani ya. Yang tidak berani jangan ya. Nanti keluar, nah itu ada yang langsung ingin mengecek. Silahkan, tidak apa-apa, boleh ya. Bahkan kalau yang sudah berumur, jarinya sudah hilang 3, jadi tinggal 2 begini, kiri kanan. Nah ini yang terjadi di suku Dani.
Saya tidak tahu bagaimana cara potongnya. Tapi kalau saya cek di Google, kelihatan ada foto batu dan kampak. Jadi sepertinya jarinya itu dikapak. 2 ruas yang di atas. Jadi tersisa 1 ruas yang terakhir. Ya, pulang jangan dilakukan ya. Mungkin kalau hanya ingin tahu sakit apa enggak, pulang coba tokok tangannya. Sakit, cukup. Jangankan di kampak ya, kejepit, jari kejepit pintu saja sakitnya luar biasa ya. Ini kalau kejepit, pasti pernah kejepit ini ya. Kalau jari kejepit itu pasti pernah, itu saja sakitnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu di India itu ada satu tradisi, tapi tidak di seluruh daerah India. Di beberapa daerah India di zaman dulu ada satu tradisi yang mana kalau suaminya meninggal, istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Istrinya hidup-hidup ikut dibakar. Ada yang rela? Tentu Bapak Ibu, ini bukan pandangan benar, betul ya? Bagaimana pandangan benar kalau yang meninggal saja yang dibakar, kenapa yang hidup ikut dibakar? Tapi demikianlah budaya. Ya, ketika sudah menjadi budaya, sudah menjadi tradisi, kadangkala di luar logika, kadangkala di luar manfaat. Oleh karena itu kita perlu belajar pandangan benar agar kita tidak terperangkap pandangan yang salah. Kenapa? Kalau kita sudah percaya pandangan yang salah itu sebagai benar, apalagi kita ambil itu sebagai budaya dan tradisi, kalau diprotes orang pun kita akan marah, betul ya? Yang namanya budaya, kalau kita protes orangnya akan marah. Itu dijadikan sebagai konsep yang benar. Padahal harusnya kalau suaminya meninggal, istrinya jangan ikut dibakar. Kenapa? Siapa yang jaga anak-anaknya? Ya toh? Nah, itu adalah satu budaya tradisi yang salah, tapi sudah ditinggalkan. Hari ini kita akan lihat satu tradisi lagi unik ya. Ini tolong jangan ditiru ya. Ini adalah tradisi, lihat dulu. Semoga videonya benar ya. Ini sebuah tradisi di India, daerah Gujarat ya. Jadi mereka percaya kalau anak bayi itu dilempar begitu ya, itu akan membawa keberuntungan untuk anak bayi tersebut. Coba saya ingin tanya, kalau menurut kita tentu itu tidak benar ya. Buktinya kita se-Indonesia 270 juta jiwa, waktu kecil kita tidak dilempar ya. Ada yang waktu kecil dilempar? Nggak ada ya. Toh kita hidup biasa-biasa saja. Tapi kalau mereka sangat meyakini anak-anak yang dilempar nanti besarnya itu beruntung, besarnya itu lancar, sukses dan sebagainya. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ketika sebuah pandangan itu sudah masuk ke dalam keyakinan seseorang, kalau pandangan itu ternyata pandangan salah, bisa membawa penderitaan. Sesungguhnya praktek ini dilarang, sudah dilarang oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Sedunia tahun 2011, tapi hanya berhasil dilarang 1 tahun. Tahun depannya mereka tetap ingin melakukan. Ya Bapak Ibu Saudara, ini contoh-contoh. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana mengembangkan pandangan yang benar. Yang pertama, saya akan ajak Bapak Ibu untuk tidak gampang percaya tabu-tabu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah, di keluarga, karena setiap suku, setiap daerah, setiap tempat itu punya keyakinan tabu-tabu yang berbeda, keyakinan pantang-pantang yang berbeda. Saya beri contoh. Orang Indonesia sangat takut kucing hitam yang hitam total, betul ya? Katanya kalau ketemu kucing hitam yang hitam semua itu bisa sial. Bahkan kalau di Medan, saya tidak tahu kalau di tempat lain, kalau orang lagi naik motor, kemudian ketemu kucing hitam lewat, mereka percaya jalur yang dilewati kucing hitam ini kita tidak boleh lewati. Kalau kita lewati, maka apa yang kita lakukan di hari itu bisa gagal. Jadi kalau kita lagi jalan, tiba-tiba ada kucing lewat, muter.
lewat saja jalan yang lain. Kecuali mungkin sudah nggak ada jalan ya, mau ndak mau juga harus lewat. Tapi Bapak Ibu Saudara, di Jepang kucing hitam itu adalah lambang keberuntungan. Aneh ya? Jadi di Jepang kucing yang hitam semua itu lambang keberuntungan. Oleh karena itu, waktu saya kecil itu ada kartun Sailor Moon. Ini pasti banyak yang ingat. Kartun Sailor Moon itu kucingnya warna apa? Kucingnya warna hitam. Dan tidak jarang kartun-kartun Jepang itu seneng di dalam kartunnya itu ada kucing warna hitam. Waktu saya kecil juga ada kartun namanya Bleach. Ya, yang mungkin Bleach ini tidak begitu terkenal, yang seumur saya tahu ya. Itu kartun waktu saya kecil juga ada kucing hitamnya. Lo Bante kok senang nonton kartun? Iya, dulu saya senang nonton kartun sampai mau dipukul kalau nggak mau belajar begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di Jepang mereka senang kucing hitam. Di Indonesia kita takut kucing hitam. Di Indonesia kita takut apa? Di Indonesia kita takut burung hantu, betul? Ya, konon katanya kalau pagi-pagi bangun ada burung hantu bertengger di jendela, waduh takutnya minta ampun. Entah nanti siapa ini yang akan kemalangan, begitu ya. Tetapi di Yunani, burung hantu itu adalah lambang kebijaksanaan. Oleh karena itu film Harry Potter itu ada burung hantunya. Nah, walaupun tetap dikaitkan ke magic. Tapi kalau orang Yunani mereka tidak takut burung hantu. Beberapa daerah di Indonesia sangat takut burung hantu. Bahkan beberapa orang sangat takut burung gagak. Ada yang takut burung gagak di sini? Beberapa mungkin ya. Tapi ketika dulu saya di Wat Bowon, ketika di Thailand, ada pohon pas di belakang kuti saya. Itu satu pohon burung gagak semua. Mungkin kalau burung gagak benar-benar membawa sial, itu saya sial 7 turunan. Tapi saya juga nggak ada keturunan. Sial 1 turunan saja. Iya, jadi itu pohon gagak semua. Tapi saya malah melihat gagak itu lucu. Jadi pernah satu hari gagak itu bertengger agak dekat di kuti saya. Saya baru sadar rupanya burung gagak itu besar sekali. Dan paruhnya besar sekali. Dan jarang sekali ada yang tahu burung gagak itu masuk salah satu dari 5 burung paling pintar di alam burung. Jadi mereka itu sangat pintar. Jadi saya pikir selain pintar, burung gagak itu juga beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka jelek, suaranya juga jelek, jadi nggak ada yang nangkap mereka. Begitu ya? Tidak ada yang menangkar mereka. Kadang ada untungnya juga sejelek gagak ya, kalau hidup sebagai burung. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak, karena semalam kita belajar tentang hukum karma, bahwa terkadang tabu-tabu, pantang-pantang yang turun-temurun diajarkan ke kita, tolong direnungkan kembali ya. Direnungkan kembali. Tentu kita menghargai tradisi, kita menghargai budaya. Tapi setelah belajar dhamma kita menjadi bijaksana. Coba direnungkan kembali. Apakah ada makna di belakangnya? Kalau ternyata setelah direnungkan tidak ada bahayanya sama sekali, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Terkadang kita hanya termakan sugesti. Saya beri contoh. Orang dulu sangat takut kalau malam-malam itu menjahit. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada lampu. Zaman dulu itu masih pakai lampu teplok yang api itu. Bagaimana menjahit kalau apinya begitu redup? Bahkan dulu ada keyakinan waktu saya kecil, kalau sudah malam itu tidak boleh gunting kuku. Katanya kalau gunting kuku nanti ada siluman yang makan kita. Ada yang pernah dengar cerita itu? Ya, waktu saya kecil saya diceritakan itu. Jadinya saya bertahun-tahun tidak berani. Satu hari saya ingin tahu juga ini silumannya bentuknya seperti apa. Saya coba gunting kuku pelan-pelan begitu sambil lihat ada ndak silumannya. Ternyata nggak ada siluman yang muncul ya. Sejak itu saya berani gunting kuku malam-malam. Saya pikir itu juga karena hal yang sama, karena di zaman dulu itu lampunya begitu redup. Coba renungkan, kalau malam hari tidak boleh menjahit. Di Tiongkok itu ada pabrik produksi kain atau produksi pakaian itu operasinya 24 jam. Betul ya? Jalan terus, operasionalnya 24 jam. Tidak ada pantang, malahan mereka semakin besar dan semakin besar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, coba kalau Bapak Ibu Saudara sendiri
di rumah masing-masing memiliki pantang-pantang atau tabu-tabu, boleh direnungkan kembali. Kalau ternyata itu terlalu merepotkan atau benar-benar setelah direnungkan tidak ada dasar berpikirnya, sesungguhnya tidak masalah kalau hal itu tidak dilakukan. Tapi perenungannya begini. Perenungannya adalah sesuai tidak dengan hukum karma. Hukum karma itu teorinya sangat sederhana. Kalau sesuatu itu adalah baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka akan membawa kebahagiaan. Kalau sesuatu itu adalah melanggar sila atau membawa kebencian, keserakahan, dan ego, maka hal itulah yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama adalah kita jangan gampang percaya tabu-tabu ya. Nanti silakan pulang direnungkan kembali tabu-tabu yang ada di setiap keluarga. Kemudian dalam bahasa Pali ini disebut silabata paramasa. Silabata paramasa itu artinya adalah tidak ada upacara atau ritual apapun yang sanggup menyucikan diri. Ini saya jelaskan. Apa maksudnya tidak ada upacara apapun yang sanggup menyucikan diri? Sesungguhnya kata suci dalam ajaran Buddha itu kita menjadi suci bukan karena kita mendapatkan wahyu ya. Bukan karena kita ditunjuk oleh alam surga bahwa ini makhluk yang suci. Tidak. Suci dalam ajaran Buddha adalah berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Dosa, loba, moha. Sekarang saya ingin tanya, kita ambil contoh kemarahan saja. Tidak ada ritual atau upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan. Bisa tidak Bapak Ibu cari seorang ahli ritual, kemudian Bapak Ibu bayar uang 50 juta, kemudian dia buat ritual sebagaimana macam rupa, kemarahan Bapak Ibu hilang, bisa? Belum ada ya? Kalau ada kabari saya. Nah, bisa tidak kita bayar uang 100 juta buat upacara ritual sebagaimanapun bentuknya, keserakahan kita lenyap semuanya? Tidak bisa. Atau bisa tidak datang mencari para bante, tolong bante bacakan saya parita supaya kemarahan saya hilang bante. Atau mantra sakti bante kan baru pulang dari Thai, katanya di Thai itu banyak mantra sakti, begitu misalkan ya. Setelah dibacakan, bisa ndak bante kemarahan saya hilang lenyap? Kalau bisa saya pun tidak perlu jadi biku, betul ya? Tidak bisa. Tidak ada upacara dan ritual apapun yang bisa membantu kita mengurangi dosa loba moha. Yang bisa adalah belajar dan praktek dhamma. Satu cerita kisah nyata. Sebelum saya menjadi biku, saya pernah diajak ikut sebuah ajaran, tapi ajaran ini tidak ada di 6 agama besar di Indonesia. Jadi bukan agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, maupun Konghucu. Tidak ada. Dan mereka melakukan upacara atau kelas dhamma seperti ini itu di rumah. Ya, tidak saya sebutkan namanya. Ya. Nah, jadi waktu itu saya diajak ikut. Jadi mereka punya satu proses inisiasi. Inisiasi ini adalah bahasa buku atau bahasa akademik. Kalau bahasa gampangnya seperti baptis. Tapi karena Bapak Ibu kalau mendengar baptis itu sudah langsung ingatnya Kristen. Ya, tapi baptism dalam bahasa Inggris baptis itu tidak hanya khusus milik orang Kristen, tetapi dalam bahasa akademik disebut inisiasi. Jadi satu upacara yang mana dikatakan setelah melakukan ini kita baru sah masuk ke ajarannya atau mendapatkan hal-hal hebat. Jadi saya ikut, kami diinisiasi. Setelah diinisiasi, gurunya datang dari luar negeri, saya diinisiasi, prosesnya itu tangannya melingkar-lingkar di dupa, di lilin, kemudian masukkan ke sini. Sep, katanya saya sudah diinisiasi. Selesai diinisiasi, semuanya memberi selamat. Kyonghi, Kyonghi, katanya saya sudah mencapai nibbana. Wah, senang sekali saya.
Katanya saya sudah mencapai nibbana. Jadi kami diberi selamat, diberi kyonghi luar biasa. Senang, saya juga senang. Kemudian saya ikut ajaran mereka selama lebih dari 2 tahun. Ajarannya banyak yang baik. Tapi satu hari saya muncul tanda tanya. Katanya saya sudah nibbana. Kok enggak merasa kemarahan saya hilang, betul ya? Keserakahan saya kok enggak hilang? Ego saya kok enggak hilang? Karena nibbana itu adalah lenyapnya kemarahan, keserakahan, dan ego. Ternyata dari situ saya sadar bahwa lenyapnya kotoran batin itu tidak bisa dijanjikan. Tidak bisa dari upacara, tidak bisa dari ritual. Tetapi dari proses belajar dhamma, praktek dhamma. Dan yang paling penting salah satunya adalah meditasi. Tapi sebelum tahap meditasi ada 3 tahap. Mendengarkan dhamma. Kalau Bapak Ibu tidak dengar, belajarnya dari mana? Betul ya? Setelah didengarkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditambah dengan meditasi. Pelan-pelan kemarahan, keserakahan, dan ego menurun. Nah, setelah saya 2 tahun lebih ikut pelajaran mereka, banyak yang positif tapi banyak juga yang tidak sesuai. Saya akhirnya mulai tidak ikut. Kemudian saya mulai mencari ajaran Buddha yang sebenarnya itu seperti apa. Dan akhirnya saya menjadi bhikkhu. Singkat ceritanya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jadi sila bata paramasa adalah salah satu syarat pandangan benar. Kita memahami bahwa tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Lalu Bante, apa yang harus kita latih? Tadi kita cerita praktek dhamma ya. Nah, apa yang harus kita latih? Setelah pandangan benar, kita memunculkan pikiran benar. Pikiran benar itu dilandasi oleh, ini Bapak Ibu sudah sering dengar. Tapi hari ini kita jelaskan supaya gampang membedakannya. Pikiran benar itu dilandasi oleh metta, karuna, mudita, dan upekha. Saya ingin tanya, apa bedanya metta dan karuna? Karena metta itu diterjemahkan sebagai cinta kasih. Karuna, belas kasih. Bedanya apa? Agak sulit kalau kita tidak pernah belajar cara membedakannya. Membedakannya sangat sederhana. Jadi ini mirip tapi berbeda. Metta artinya ingin orang lain bahagia. Ya, jadi sebuah tindakan agar makhluk lain berbahagia. Tanpa berpikir mereka itu sedang bahagia atau menderita. Kita tidak memikirkan hal itu. Kita hanya ingin agar makhluk lain bahagia. Contoh, Bapak Ibu Saudara misalkan masak makanan yang enak, bagikan ke tetangga. Tetangga Bapak Ibu juga tidak sedang menderita, betul ya? Tetapi Bapak Ibu bawa makanan yang enak ini, kemudian traktir berikan ke tetangga. Ini adalah metta. Sedangkan kalau karuna ingin membebaskan makhluk lain dari penderitaan. Contohnya bagaimana? Contoh, di dekat rumah Bapak Ibu ada seorang anak yang sakit dan keluarganya kurang mampu. Jadi Bapak Ibu inisiatif, Bapak Ibu jenguk, kemudian berpikir, ayo kita patungan kongsi-kongsi bawa anak ini ke rumah sakit. Katakanlah biayanya 1 juta, Bapak Ibu kongsi-kongsi 12 orang. Nah, tindakan ini disebut karuna, karena anak ini sedang menderita, Bapak Ibu ingin membebaskan anak ini dari penderitaan. Ini disebut karuna. Jadi kalau metta, tidak cerita orang ini sedang menderita atau bahagia. Karuna, orang ini sedang menderita dan kita ingin bantu agar penderitaannya hilang. Ini disebut karuna. Yang ketiga, mudita. Mudita itu adalah berbahagia ketika melihat orang lain bahagia. Kalau Bapak Ibu bisa berlatih seperti ini, maka sifat iri hati Bapak Ibu berkurang. Orang pada umumnya, sebenarnya bukan orang pada umumnya, tapi orang yang memiliki sifat iri hati, mereka punya sifat senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, betul ya? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, itu orang iri hati. Tapi kalau orang yang mudita, mereka senang melihat orang lain bahagia. Jadi kembangkanlah sifat ini. Dan ini adalah salah satu sifat para dewa.
Jadi Bapak Ibu yang ingin lahir di alam surga, kembangkanlah mudita. Kenapa? Karena di surga itu semua orang bahagia. Bayangkan kalau Bapak Ibu punya sifat iri hati, nanti sebegitu lahir di surga, wah, istana saya besar sekali. Tapi begitu buka pintu lihat orang sebelah, lah tetangga saya istananya lebih besar, begitu ya. Muncul sifat iri hati, tidak akan mungkin. Seorang yang terlahir di alam surga itu memiliki sifat mudita. Bahagia melihat orang lain bahagia. Yang keempat adalah UPK. UPK ini sifat tenang seimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya adalah orang yang memiliki UPK dipuji tidak terbang, dicela tidak terluka. Jadi kalau Bapak Ibu punya sifat UPK, ketika dipuji orang, Bapak Ibu tidak terlalu senang, tapi ketika dicela orang, Bapak Ibu tenang seimbang. Selain itu, untuk menjadi orang baik ya, Bapak Ibu perlu sifat UPK. Karena tidak jarang saya ketemu orang saking baiknya, kalau dia melihat orang lain menderita dan dia tidak bisa menolong, dia sendiri ikut menderita. Ngerti maksudnya ya? Kadang kita bertemu teman, saudara, mungkin dia sakit kanker, atau mungkin dia sakit yang agak berat, biayanya mahal, harus habis ratusan juta. Bapak Ibu Saudara ingin bantu tapi biayanya terlalu besar, kita juga tidak sanggup. Di sana kita butuh untuk UPK. Tenang seimbang, tidak ikut menderita walaupun makhluk lain menderita. Kita membantu sesanggup kita. Tapi bagaimana membayangkan praktek UPK ini? Bayangkanlah seorang dokter. Dokter itu perlu UPK. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan. Kalau Bapak Ibu sakit datang ke dokter, dokternya apakah ikut menderita? Kalau dokternya ikut menderita, dia nggak bisa ngobati. Jadi ada pasien yang datang sakit perut, kemudian dokter saya sakit perut, sakit sekali di sini. Lalu dokternya ikut menangis, kan nggak mungkin ya. Dokternya hanya mengobati, tapi dia tidak ikut sedih, dia mengobati. Jadi Bapak Ibu juga perlu belajar UPK, bantulah orang, tapi belajar untuk tidak ikut menderita atas penderitaannya. Jadi Bapak Ibu boleh mudita, boleh ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain, tapi tidak perlu ikut menderita atas penderitaan orang lain. Tapi kalau kita melihat orang lain menderita, kita cukup mengembangkan kebijaksanaan, kita tahu orang ini menderita, patut untuk ditolong. Tapi Bapak Ibu tidak perlu untuk ikut menderita. Jadi praktek yang pertama adalah mengembangkan pikiran benar, mengembangkan meta, karuna, mudita, dan UPK. Setelah itu kita mengembangkan ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini dalam 5 sila adalah sila keempat. Musawada, weramani, sikha padang, samadhyami. Tapi sering Bapak Ibu Saudara, sering sekali musawada ini hanya diterjemahkan atau diingat ya, untuk agar tidak berbohong. Sesungguhnya musawada itu ada 4, tidak hanya tidak berbohong. Yang pertama adalah memang disebutkan tidak berbohong atau tidak berdusta. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang paling bahaya adalah kalau kita berbohong sampai-sampai merugikan orang lain ya. Sampai-sampai merugikan orang lain, ini adalah kebohongan yang karma buruknya berat. Tentu karma buruk setiap tindakan berbeda-beda, tergantung kerugian yang dihasilkan. Yang kedua, tidak berkata kasar. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak berkata kasar itu tidak mesti bohong. Kadang jujur, malahan seringnya terlalu jujur. Misalkan contoh, saya lihat Anda ya, sudah hitam, pesek begitu. Nggak tinggi, pendek, aduh kasihan. Itu terlalu jujur ya, tapi itu kasar. Mungkin orangnya setelah mendengar itu dia lompat ke sungai ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita juga tidak berkata kasar. Yang ketiga, belajar untuk tidak adu domba. Jadi ucapan kita ini bisa mengadu orang lain. Dan kadang itu juga bukan bohong. Misalkan Bapak Ibu Saudara
Dengar ucapan si A menceritakan kejelekan si B. Saking rajinnya, setelah kita dengarkan, besok kita ceritakan ke si B. Kamu tahu ndak si A itu ngomongin kamu apa? Kemudian jeleknya itu semua kita ungkapkan. Kita tidak bohong sama sekali ya. Kita tidak bohong. Kemudian si B balas dendam. Oh, kamu saja yang belum tahu jeleknya si A. Besok kita ceritakan ke si A. Akhirnya si A dan si B ini jadi musuh bebuyutan selama belasan tahun gara-gara kita. Padahal kita tidak berbohong. Tapi itu masuk ucapan yang salah, yaitu mengadu domba. Yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab saja ya. Yang terakhir, gosip yang buruk ya. Kenapa saya katakan gosip yang buruk ya? Karena kalau saya cerita hanya gosip, tidak mungkin ibu-ibu ini dan bapak-bapak bisa tahan tidak bergosip ya. Kan tidak mungkin ya. Ketemu tapi tidak ngobrol, ketemu tapi tidak cerita, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, yang berbahaya adalah gosip yang buruk. Apa gosip yang buruk? Gosip yang buruk itu kadang juga tidak bohong. Kadang juga tidak bohong. Misalkan ada seorang perempuan, Senin dia pulang diantar dengan Avanza. Selasa Toyota Rush. Rabu CR-V. Ganti-ganti mobilnya. Nanti Kamis Honda Civic. Setiap hari ganti mobilnya. Kemudian muncul prasangka buruk kita. Kita ceritakan demikian ke tetangga. Mungkin ya, dia banyak pacarnya. Begitu ya. Coba saya mau nanya. Kalau mungkin itu salah enggak? Mungkin ya. Kalau mungkin itu bohong enggak? Mungkin itu enggak bohong kan? Mungkin begitu. Nah, itu tidak bohong. Tapi itu bisa merugikan orang lain. Apalagi kalau di desa ya. Kalau sempat seseorang itu digosipi yang buruk, melanggar adat dan budaya, dia bisa saja diusir dari desa. Ternyata perempuan ini adalah karyawan kesayangan bos. Dia seorang akuntan, megang uang-uang perusahaan dan sangat jujur, tidak pernah korupsi sedikit pun. Bahkan audit dia sangat baik. Saking sayangnya bos kepada dia, setiap hari bos meminta supir itu mengantar dia pulang. Dan karena perusahaan itu banyak mobil, banyak supir, ya setiap hari yang ngantar dia pulang ganti-gantian. Tetapi karena kita tidak tahu, muncullah gosip yang buruk. Nah, gosip yang buruk itu bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita latihan. Latihannya bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari, kalau satu hal itu tidak kita ketahui faktanya, kita janganlah membuat cerita-cerita yang memburukkan orang lain. Karena kadang cerita kita yang walaupun dengan awal kata mungkin, itu bisa sangat merugikan orang lain. Tapi kalau yang baik-baik tidak apa-apa. Itulah yang saya kategorikan gosip yang buruk. Bapak Ibu Saudara, ini mengenai ucapan yang buruk. Ada 4. Yang pertama, berlatih menghindari ucapan bohong. Yang kedua, berlatih menghindari kata-kata kasar. Yang ketiga, berlatih tidak mengadu domba. Yang keempat, berlatih tidak gosip yang buruk. Kenapa berlatih ucapan ini penting? Karena apa yang kita ucapkan adalah kebiasaan pikiran. Betul ya? Kalau Bapak Ibu sudah bisa mulai melatih rem ucapan-ucapan yang salah ini, atau musawadah ini, sesungguhnya kita juga melatih pikiran kita. Karena apa yang kita ucapkan ini adalah keberlanjutan dari pemikiran kita. Bahasa Palinya disebut wicara. Wicara itu keberlanjutan pikiran. Wicara V menjadi B, bahasa Indonesia menjadi bicara. Jadi Pali itu sering V adaptasi menjadi B. Contoh, viara menjadi biara. Via pada yang artinya kebencian berubah menjadi biapada. Wicara berubah menjadi bicara. Itu salah satu cara latihan pikiran dengan berlatih ucapan. Ya, tidak terasa ternyata sudah 40 menit ya. Hari ini kita belajar pandangan-pandangan yang baik.
dan bahaya dari pandangan yang buruk. Hari ini juga kesempatan untuk Bapak Ibu, kita buka forum tanya jawab saja. Bapak Ibu boleh tanya apa saja walaupun di luar topik ini. Semoga saya bisa menjawab. Begitu ya? Ya, mari silakan. Namo Buddhaya Bante. Nama budaya. Saya mau nanya yang kemarin Bante, Ya, boleh silakan. yang cerita yang nomor 2 James. Cerita apa? Kurang jelas terdengar. James Bante yang anak kecil masih mengingat masa lalunya. Iya, Nah, saya juga nonton tuh waktu dia kecil dibawa ke museum pesawat. iya. Cuma kan Bante kemarin kan cerita dia mulai lega waktu dia melepas bunga di kapal. Pada saat itu apakah dia sudah hilang kesadaran masa lampaunya atau masih ingat? Apakah itu juga bisa disebut deja vu Bante? Itu aja. Dan satu lagi Bante, pada saat dia masih mengingat itu waktu dia meninggal, apakah yang terjadi Bante sampai dia bisa mengingat detail kematiannya dia? Terima kasih Bante. Kalau anak ini mengaku ya bahwa dia mengingat kehidupan lampaunya dengan baik, maka ketika dia melepas bunga itu dia masih ingat. Dia benar-benar masih ingat banyak bagian dari kehidupan James Houston atau kehidupan tentara itu ya. Jadi setelah dia melempar bunga pun ya ingatan itu tidak hilang. Nah, pertanyaan mengenai bagaimana anak ini bisa mengingat kehidupan lampaunya. Kalau dalam teori Dhamma, orang yang mampu mengingat kehidupan lampaunya pernah berlatih meditasi. Jadi ada kemungkinan ya, ada kemungkinan anak ini di kehidupan sebelumnya yang mungkin lebih jauh dari kehidupan dia menjadi tentara, dia pernah berlatih meditasi. Nah, orang yang pernah berlatih meditasi di kehidupan lampau memiliki potensi untuk mengingat kehidupan-kehidupan. Kenapa? Karena pikiran mereka punya konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, itu yang bisa kita ambil kesimpulan dalam pemahaman Dhamma. Lebih kurang begitu. Ya. Ada pertanyaan lain silahkan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya, selamat malam. Berkenaan dengan topik malam ini yaitu mengenai pandangan benar, saya mau menanyakan apabila dalam kehidupan sehari-hari, Maaf kurang jelas, apakah dalam kehidupan sehari-hari ya? ya, berkaitan dengan topik malam ini mengenai pandangan benar, apabila dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita memiliki pandangan berbeda dengan orang lain yang juga mungkin tidak salah dan tidak benar mutlak, lalu kita mengemukakan pendapat, mungkin karena berbeda biasanya kita bertanya terlebih dahulu begitu Bante. Tapi apabila pandangan kita seumpamanya tidak bisa menjadi satu dengan lawan diskusi kita atau teman kita, sebaiknya solusinya bagaimana ya Bante? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ini akan saya bahas menjadi dua bagian. Yang pertama, kita bahas dulu pandangan benar dalam Buddhis ya, baru nanti pandangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau pandangan benar dalam Buddhis, ya, kalau pandangan benar dalam Buddhis, ini adalah pandangan benar secara Dhamma. Ini ada syaratnya. Seseorang dikatakan memiliki pandangan benar kalau dia paham setidak-tidaknya tiga hal. Jadi kalau Bapak Ibu paham setidak-tidaknya tiga hal ini, maka bersyukur Bapak Ibu sudah memiliki pandangan benar awal ya, pandangan benar yang basic. Yang pertama, mengetahui baik dan buruk. Apa itu baik, apa itu buruk. Karena kadang orang itu nggak tahu apa yang baik, apa yang buruk, padahal sesederhana itu. Dikatakan baik apabila,
bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Kalau kita paham 4 ini, kita tanya coba, mencuri baik apa tidak? Merugikan orang lain, tidak baik. Membunuh baik atau tidak? Oh, merugikan orang lain, tidak baik. Jadi kita boleh merenung apapun yang bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain disebut baik. Apa yang disebut buruk? Buruk apabila merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini syarat pertama. Syarat kedua, memahami hukum kamawipaka. Karena tidak semua orang paham hukum kamawipaka. Oleh karena itu kemarin ceramah saya mengenai hukum kamawipaka. Berharap Bapak Ibu jadi paham. Hukum kamawipaka itu bagaimana? Seseorang berbuat baik akan berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk akan berbuah penderitaan. Yang ketiga, dia paham 4 kebenaran mulia secara sederhana. Ya, karena kalau secara komplit memahami 4 kebenaran mulia secara komplit itu adalah pemahaman seorang arahat. Tapi kita paham secara sederhana apa 4 kebenaran mulia itu. Memiliki 3 ini disebut pandangan benar. Nah, oleh karena itu sekarang kita masuk ke pertanyaan saudari, bagaimana kalau ketika dalam kehidupan sehari-hari kita punya pandangan yang berbeda dengan lawan bicara. Jadi ini tidak cerita lagi pandangan benar dalam Buddhis ya. Ini topik kedua. Sangat normal kalau kita lagi ngobrol, lagi diskusi, lagi bicara, lawan bicara kita punya cara berpikir atau ide yang berbeda. Saran saya, dibiasakan setiap kali kita bicara atau diskusi atau ngobrol bukan untuk mencari siapa menang dan siapa yang kalah. Ini hal yang pertama. Ya, tapi itu kebiasaan, ada orang setiap ngobrol itu harus menang begitu. Padahal dalam sebuah obrolan kenapa cari menang kalah? Obrolan itu adalah saling berganti informasi. Betul ya? Kita cerita pengalaman kita, dia cerita pengalaman kita. Tapi ada beberapa orang kalau setiap ngobrol, siapapun ngobrol dengan dia akhirnya seperti berantem. Karena dia tidak bisa terima ide orang. Tapi bagaimana kalau kita ketika diskusi orang lain atau lawan bicara kita punya ide yang berbeda? Saran saya, tidak dibantah dengan pernyataan, tapi diberi pertanyaan. Contoh, kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan, misalkan, ini contoh saja ya, permisalan. Mencuri itu baik kok. Apa salahnya mencuri? Namanya hidup ini keras. Misalkan begitu ya. Tentu kita kepengen sekali membantah. Tapi salah satu cara membantah yang baik, membantah yang bermanfaat adalah memberi pertanyaan ke dia. Jadi kalau misalkan pas barang kita yang dicuri, baiknya di mana? Begitu ya. Kemudian kita lihat bagaimana responnya. Tapi kalau ternyata dia memang sangat tidak bijaksana dalam setiap ucapannya, ya jangan berdebat dengan orang bodoh. Ya, jangan berdebat dengan orang bodoh, iya saja lalu pergi, atau diam saja lalu pergi. Karena kadang kalau kita berdebat dengan orang bodoh nggak ada habisnya. Tapi kalau dia adalah orang yang masih bisa diajak untuk memberi reason, kalau ketika kita diskusi, ngobrol, bicara, lawan bicara kita ada pandangan yang berbeda, berikan dia pertanyaan. Dan pertanyaan itu adalah bagian yang kita ragukan atau bagian yang tidak kita setujui. Beri dalam bentuk pertanyaan. Bahkan ini juga sangat bagus kalau kita sebagai pemimpin, kemudian kita punya ide A, tapi anggota kita punya ide B. Tapi kita nggak setuju dengan ide B ini, karena bagi kita itu sangat menguras biaya. Misalkan begitu ya. Jadi rencana atau ide yang dia berikan itu sangat menguras biaya. Kita tanya dia, kalau rencana Anda seperti ini setahu saya, ini biayanya bisa membludak 30%. Anda punya solusi apa? Jadi itu adalah sebuah pertanyaan. Dengan kita membantah orang, sebenarnya bukan membantah karena ada bagian yang tidak kita setujui, tapi kita beri dalam bentuk pertanyaan, di situ kalau ternyata kita yang salah, kita tidak terlihat bodoh. Malahan kita mendapatkan informasi.
Tapi kalau dalam forum kita langsung bilang Anda salah, itu nggak bisa, itu nggak mungkin bisa. Ternyata dia membuktikan bahwa itu yang benar, di sana kita akan malu. Jadi cara yang paling baik, kembali lagi ke pertanyaannya, kalau lawan bicara kita pandangan yang berbeda, bertanya. Berilah pertanyaan agar kita mendapatkan pengetahuan. Kalau memang dia benar. Kalau memang dia salah, dia akan sadar. Setelah kita beri pertanyaan dia, iya ya, lebih boros ya 30%, iya ya. Dia akan sadar. Kira-kira seperti itu ya. Ya, anumodana pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lain, silahkan. Permisi Bante, izin menyampaikan pertanyaan, membacakan pertanyaan di kolom live chat. Ini dari Ibu Sriana. Mohon izin untuk bertanya, jika dalam pikiran jahat timbul, tapi segera disadari dan tidak sempat diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan, apakah ini juga termasuk kama buruk? Anumodana Bante. Ya, jika pikiran buruk muncul ya, tapi tidak sempat terucap atau dilakukan ya, apakah itu karma buruk? Kalau pikiran buruk muncul dan dia berusaha agar pikiran ini tidak menjadi ucapan, tidak menjadi perbuatan, malah dia menyadari itu adalah pikiran buruk, maka itu sudah tindakan yang benar. Itu disebut sama wayama dalam bahasa Pali atau usaha benar. Sama wayama dalam usaha benar, dalam bahasa Pali usaha benar artinya adalah 4 hal. Mengusahakan pikiran buruk yang belum muncul untuk tidak muncul. Pikiran buruk yang sudah muncul diusahakan menjadi lenyap. Ya, berarti ini masuk ke yang ibu itu ceritakan. Yang ketiga, pikiran baik yang belum muncul diusahakan untuk muncul. Yang keempat, pikiran baik yang telah muncul dikembangkan. Ini disebut sama wayama. Jadi kalau dia berusaha untuk menekan, itu adalah karma buruk. Tapi bagaimana kalau pikiran itu hanya muncul kemudian tidak sempat dia ucapkan, tidak sempat menjadi perbuatan? Itu bisa jadi sedikit karma buruk. Kenapa saya katakan sedikit karma buruk ya? Karma buruk itu akhirnya akan berbuah. Berbuah menjadi apa? Hati yang gelisah. Ya, pikiran buruk muncul walaupun tidak kita ucapkan, tidak kita buat, tapi sudah muncul, efek selanjutnya adalah kegelisahan. Ya, jadi pikiran yang buruk itu adalah kamanya, kegelisahan itu adalah wipakanya. Tapi hanya sekedar selesai di sana. Karena dia tidak manifestasikan sebagai ucapan maupun perbuatan. Sedikit tambahan yang sangat baik. Di dalam sutta, Bante Sariputta pernah menjelaskan, ada 4 jenis manusia seperti halnya panci. Yang pertama, panci yang kotor tidak tahu dirinya kotor. Yang kedua, panci yang kotor tahu dirinya kotor. Yang ketiga, panci yang bersih tidak tahu dirinya bersih. Yang keempat, panci yang bersih tahu dirinya bersih. Kemudian Bante Sariputta bertanya, panci mana yang terbaik dan panci mana yang buruk? Kemudian beliau menjelaskan bahwa panci yang baik itu ada 2. Yang terbaik adalah panci yang bersih, tahu dirinya bersih. Yang kedua adalah panci yang kotor, tahu dirinya kotor. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan. Nah, Bante Sariputta ini yang sebelah kanan ya. Jadi kalau ada 2 biku di Rupang Buddha, sebelah kanan adalah Bante Sariputta, sebelah kiri adalah Bante Moggallana. Tapi wajahnya mirip. Supaya produksinya lebih murah. Bapak Ibu Saudara, beliau menjelaskan, karena yang terbaik adalah panci yang bersih, tahu dirinya bersih. Dengan mengetahui dirinya bersih, dia tidak jatuh menjadi panci yang kotor. Sedangkan panci yang bersih tidak tahu dirinya bersih adalah panci yang tidak paham bersih dan kotor. Satu hari dia bisa jatuh menjadi panci yang kotor.
Panci yang kotor tapi tahu dirinya kotor, memahami konsep kotor dan bersih. Satu hari dia akan berusaha menjadi panci yang bersih. Tapi panci yang kotor tidak tahu dirinya kotor, itulah yang terburuk. Sudah dia panci yang kotor, dia juga tidak tahu masalah apa yang ada dalam dirinya. Jadi perumpamaan ini memang agak rumit, nanti boleh direnungkan di rumah. Kalau seseorang mengetahui dirinya masih punya pikiran buruk, masih punya kemarahan, keserakahan, tapi dia tahu bahwa itu adalah hal yang tidak baik, itu sudah hal yang baik. Kemudian pelan-pelan dia kembangkan untuk dikurangi, dan dikurangi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya silahkan. Izin Bante, ini ada pertanyaan melalui live chat dari akun Michael Anthony Hu. Selamat malam Bante, izin bertanya, pandangan benar mengenai larangan bersih-bersih rumah pada saat Imlek dalam beberapa hari. Mohon pencerahannya Bante. Ya, itu larangan bersih-bersih mendekati hari Imlek ya. Itu adalah keyakinan atau tradisi sebenarnya, kepercayaan ya. Dikatakan ya, khawatirnya sejauh yang pernah saya dengar, katanya kalau dekat Imlek nanti rumah kita akan didatangi para dewa. Jadi kalau masih bersih-bersih mendekati hari Imlek, nanti dewanya jadi tidak mau masuk. Itu yang saya dengar ya. Tetapi secara dhamma itu tidak benar. Seorang dewa itu akan senang mengunjungi manusia kalau manusia itu memiliki sila yang baik. Bahkan di dalam Dhamma Sang Buddha mengatakan setiap hari Uposatha, Ceit Capgo dan hari ke-8, para dewa itu turun ke bumi untuk melihat apakah masih banyak manusia yang merawat sila, apalagi yang mempraktekkan atas sila. Dan kalau banyak para manusia yang mempraktekkan atas sila, para dewa itu akan menjadi bahagia. Dan mereka akan menghadiahkan atau memberi berkah pada manusia. Tapi berkah atau hadiah itu dalam artian misalkan cuaca menjadi baik. Ya, itu keyakinan di dalam Dhamma. Nah, jadi kepercayaan mengenai Imlek ini tidak diceritakan dalam Tripitaka. Tetapi saya pikir itu juga ada fondasi berpikirnya agar orang itu rajin jauh-jauh hari sebelum Imlek rumahnya sudah mulai dibersihkan. Jadi 1 hari 2 hari sebelum Imlek rumahnya sudah bersih sekali. Karena kalau sistem kebut semalam, waduh gawat, besok mau ceit baru hari ini sistem kebut semalam. Jadi saya pikir keyakinan itu ada baiknya agar jauh-jauh hari kita sudah mulai membersihkan rumah. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Selamat malam Bante, Ya, kita bertemu kembali. Saya ingin bertanya, kenapa dalam masyarakat karma itu konotasinya jelek, negatif? Contohnya, ketika kita kehilangan sepatu, pasti Kehilangan dikatakan, bagaimana Bante? Ketika kehilangan apa? Kehilangan sepatu, Iya. akan dikatakan, nah itu kena karma. Gitu. Itu satu. Kedua, pertanyaan kedua, kebaikan dan kebajikan, apakah itu merupakan salah satu sifat dalam dalam 8 jalan utama? Itu aja Bante, terima kasih. Iya. Itu karena masyarakat sering memahami kata karma itu selalu hanya karma buruk. Tetapi umat Buddha paham bahwa karma itu ada 2, karma baik dan karma buruk. Tapi masyarakat yang bukan Buddhis, bahkan beberapa yang Buddhis yang tidak pernah belajar Dhamma, sebegitu dengar kata karma, yang mereka pahami hanya karma buruk. Oleh karena itu kalau sepatu kita hilang, kita langsung dikasih tahu bahwa Anda sudah kena karma, artinya karma buruk Anda berbuah. Tapi karena konsep masyarakat karma itu semua adalah yang buruk. Bahkan kalau kita ketik kata karma di Google,
kemudian pindah ke image. Munculnya itu apa? Munculnya adalah semoga karma menampar dirimu. Misalkan begitu. Ya nanti coba. Tulis kata karma, ubah ke image. Kalau yang versi bahasa Inggris. Nanti kalimatnya adalah kalau Anda dijahati seseorang, sabarlah saja. Karma akan menampar dirinya. Dan kalau Anda beruntung, Anda akan melihatnya. Kira-kira begitu ya. Nah, itu adalah konsep yang salah. Jadi bukan hanya masyarakat Indonesia, itu masyarakat sedunia itu salah. Tidak salah tapi tidak lengkap memahami hukum karma. Ya, tidak masalah juga ya, karena bahasa masyarakat itu kan tidak bisa kita atur ya. Selama kita paham, oh itu adalah karma dalam pemahaman masyarakat. Tapi dalam pemahaman umat Buddha yang belajar Dhamma, karma itu karma baik dan karma buruk. Ya, tidak masalah. Bahasa itu berkembang, tidak bisa kita larang. Pertanyaan kedua tadi adalah mengenai apakah kebaikan dan kebajikan itu bagian dari jalan mulia berunsur 8? Ya pasti. Ya, karena jalan mulia berunsur 8 itu mengembangkan pandangan yang benar, pikiran yang benar, ucapan yang benar, perbuatan yang benar, dan yang benar itu semua dilandasi oleh metta, karuna, mudita. Jadi metta, karuna, dan mudita itu adalah kebaikan. Ya, berpraktek metta, praktek karuna, praktek mudita itu adalah kebaikan. Ya, karena tadi kita belajarnya versi bahasa Pali, ya, jadi tidak kelihatan jelas bahwa itu adalah kebaikan. Tapi kalau direnungkan, cinta kasih, belas kasih, kemudian apresiasi, ya, mudita itu kalau diterjemahkan di buku bahasa Inggris appreciation, ya, apresiasi itu adalah bagian dari kebaikan. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Ya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Sotihotu Bante, selamat malam. Sotihotu, selamat malam. Yang mau saya tanyakan, tadi Bante ada membahas soal adu domba. Nah, Bante, kadang-kadang kan kita dalam masyarakat sering ya mendengar si A menjelekan si B menjelekan si C. Itu kan hal yang wajar. Nah, pertanyaan saya, kalau kita mendengar seseorang berbicara sesuatu yang jelek tentang orang terdekat kita, yang kita lebih dekat lah istilahnya, itu gimana seharusnya? Apakah kita tetap nggak boleh ngomong, misalnya ke keluarga gitu, ada yang jelekin. Misalnya kita kalau kita dengar langsung kita bisa menyanggah, oh saya kan dekat sama dia nggak seperti itu misalnya. Tapi kalau misalnya nggak dekat, kita nggak ada waktu untuk menyanggah, apakah kita nggak perlu menyampaikan? Sedangkan yang ngomong ini misalnya yang si B ngomongin keluarga kita ini di depan keluarga kita baik gitu, maksudnya nggak ada ngomong, jadi ngomong jeleknya di belakang. Apakah itu termasuk adu domba kalau kita menyampaikan? Ya demikian Bante. Iya. Jadi Sang Buddha pernah memberi nasihat ya mengenai bagaimana ketika kita dijelek-jeleki, itu bagaimana cara kita merespon. Ya, Sang Buddha memberi nasihat, renungkanlah kalau kritik itu adalah benar, maka kita ambil agar kita bisa berubah. Ya. Tapi kalau kritik itu ternyata tidak benar, kita katakanlah bahwa kritik itu tidak benar. Dalam artian tanpa perlu menjadi marah. Ya, walaupun praktek ini sulit ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dijelek-jeleki. Dijelek-jeleki itu adalah kritikan terkadang. Ya, kadang juga bisa ejekan. Tapi kadang tidak ada salahnya ya. Mungkin ketika batin kita panas, kita nggak usah berpikir dulu. Nanti kalau batinnya sudah reda panasnya, kita renungkan. Yang dia jelek-jelekkan benar enggak? Kalau benar, kadang itu bagus juga untuk membawa perubahan pada diri kita. Atau bahkan keluarga kita. Kadang orang menjelekkan keluarga kita, mohon maaf ya. Kadang itu bisa benar loh. Ya, walaupun emosi ya dengarnya ya, tapi pulang-pulang.
Ya benar juga sih yang dia ucapkan. Ya gimana ya berubahnya? Kemudian kita cari cara bagaimana mengubah. Misalkan adik kita bandel gitu. Kemudian ada yang menjelek-jelekkan adik kita. Kadang mungkin itu benar. Ya setelah kita renungkan, pulang kita cari cara bagaimana mengurangi kejelekan adik kita. Tapi kalau ternyata itu tidak benar, kritikan itu, Sang Buddha menyarankan agar kita ucapkan saja atau kita beritahu saja bahwa itu tidaklah benar. Kita boleh berikan fakta-fakta yang benar itu seperti apa, tanpa perlu menjadi marah. Ya. Bagaimana caranya Bante agar tanpa perlu menjadi marah? Ya latihan ya, itu latihan masing-masing. Tapi kalau Bapak Ibu menjadi marah sebenarnya kita rugi, karena kan kita nggak bisa kontrol mulutnya orang, betul ya? Ya, jadi latihan saja agar tidak gampang menjadi marah oleh karena ucapan orang. Nah, bagaimana kalau ternyata orang itu bermuka dua, baik di depan tapi ternyata buruk di belakang? Itu tidak ada salahnya. Kita beritahu keluarga kita perlu hati-hati orang ini bermuka dua. Dengan harapan, dengan tujuan cetana kita baik. Agar keluarga kita tidak jatuh dalam tipu muslihatnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentu kita perlu menggunakan kebijaksanaan. Ya, seperti itu ya Anumodana pertanyaannya. Silakan. Selamat malam Bante. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saya mau bertanya Bante. Selain kita berdana, membaca parita untuk orang tua kita yang sudah meninggal, cara terbaik yang lain yang bagaimana Bante? Dan apabila orang tua kita itu sudah terlahir kembali di alam manusia atau alam lainnya, apa masih ada manfaatnya kita berdana? Terima kasih Bante. Iya. Jadi selain kita berdana kemudian pelimpahan jasa, maksudnya seperti itu ya? Ya, jadi selain kita pelimpahan jasa, membacakan parita untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah ada cara lain? Jawabannya adalah itu cara terbaik. Ya, Sang Buddha memang tidak ada cara yang lain. Caranya hanya pelimpahan jasa. Terus bagaimana kalau ternyata keluarga kita sudah lahir di alam yang mungkin tidak perlu menerima pelimpahan jasa? Nah, ini pertanyaan yang persis sama. Ada seorang Brahmana dulu bertanya kepada Sang Buddha, persis sama pertanyaannya. Tetapi di zaman itu mereka pelimpahan jasanya unik. Makanan itu dibakar sampai menjadi abu dengan pengharapan makanan itu bisa sampai ke orang yang meninggal. Ya, itu adalah praktek zaman dulu. Ya, tapi karena pertanyaannya mirip, saya mengambil jawaban Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, kalau kita pelimpahan jasa, itu hanya bisa membantu sanak keluarga kita yang terlahir di alam peta. Tapi kalau mereka terlahir di alam neraka pun tidak bisa membantu sebenarnya. Ya, kalau mereka terlahir di alam binatang pun tidak bisa membantu sebenarnya. Karena kalau dia sudah terlahir sebagai ikan di lautan, ikan yang mana kita juga sudah tidak tahu. Misalkan begitu ya. Lalu bagaimana kalau mereka terlahir di alam manusia pun sudah tidak membantu. Dan kita bersyukur dia sudah terlahir di alam manusia. Alam manusia itu masih sugati loka, alam bahagia. Walaupun kebahagiaan dan penderitaannya datang silih berganti. Apalagi kalau dia beruntung bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Maka lengkap sudah, terlahir sebagai manusia, bisa bertemu dengan Dhamma, itu adalah berkah luar biasa. Oleh karena itu kalau sanak keluarga kita lahir sebagai manusia, pun pelimpahan jasa itu tidak sampai ke mereka. Bagaimana kalau mereka terlahir sebagai dewa? Nah, sebagai dewa mereka akan bisa mengetahui kita melimpahkan jasa. Bahkan di dalam parita itu ada etawata ca'amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu. Semoga para dewa berbahagia. Jadi kita bisa pelimpahan jasa kepada dewa, tapi mereka sesungguhnya tidak diberi pelimpahan jasa pun mereka sudah happy-happy luar biasa, betul ya? Tetapi itu membuat mereka semakin senang karena ada keluarga yang masih ingat kepada mereka. Tetapi Sang Buddha melanjutkan, kalaupun kita melakukan pelimpahan jasa setelah berdana, kita melimpahkan jasa untuk sanak keluarga, kalaupun mereka tidak bisa menerima, dana itu kita sendiri yang menerima, betul ya? Karena berbuat baik itu tetap ada karma baiknya. Jadi kalau kita limpahkan kemudian sudah tidak terkondisi untuk sampai ke sanak keluarga yang meninggal itu, kebajikan yang dilakukan ini pun tidak sia-sia sama sekali, kita sendiri yang mendapatkannya. Itu jawaban dari Sang Buddha. Memang saya mengetahui
Terus Bante, kalau sanak keluarga saya sudah terlahir di neraka, kok ndak bisa bantu? Ya mau bagaimana lagi? Itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruk dia sendiri. Itu mirip dengan kalau misalkan keluarga kita sendiri membunuh seorang pria, kemudian dia dipenjara. Bagaimana kita bantu dia bebas? Sedangkan kita tahu dia juga melakukan kejahatan. Ya, di sana kita hanya bisa UPK saja. Oleh karena itu praktek UPK itu kadang diperlukan. Tetapi saya juga menyarankan kita juga tidak selalu negatif thinking ya. Berpikir, karena sering orang berpikir kalau sanak keluarganya meninggal pasti jatuh ke alam rendah. Ya, tidak selalu seperti itu. Karena ada 31 alam di alam eksistensi ini. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Habis? Ya, mohon izin Bante. Ini ada keterkaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Bante terkait tentang orang meninggal. Dan ini ada salah satu pertanyaan sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Namun karena ini ada keterkaitannya dan mohon izin untuk menyampaikan. Dan semoga yang menyimak di kanal YouTube bisa tercerahkan. Pertanyaannya, Bante, waktu mama saya meninggal, saya berusaha tidak menangis, takut melekat, tetapi saudara yang non-Buddhis mengatakan saya tidak sayang mama, saya seperti anak durhaka. Jadi bagaimana cara untuk menyikapi tentang kondisi demikian? Terima kasih, Bante. Ya, memang di dunia ini kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain ya. Orang lain mau berpikir apa mengenai kita itu tidak bisa kita kontrol. Tapi selama kita tahu apa yang kita lakukan itu niatnya baik, bukan niat yang buruk, maka hal itu sudah baik. Dia berusaha untuk tidak menangis ya. Mungkin agar terlihat tegar, terlihat kuat. Juga mungkin baik untuk menyemangati keluarganya agar tidak jatuh dalam kesedihan ya, dan juga manfaat-manfaat lainnya. Kalau cetana dia adalah baik ya, dan yang tahu dia itu anak durhaka atau bukan anak durhaka dirinya sendiri. Tetapi kalau orang lain kemudian menjudge ya, menghakimi dia itu anak durhaka karena tidak menangis, ya saya pikir abaikan saja. Abaikan saja. Itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Kadang kita juga tidak perlu berteriak-teriak menjelaskan ke mereka saya tidak durhaka dan sebagaimana macam rupa, karena kadang kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain. Ya. Jadi di sana latihan untuk tegar saja. Selama kita tahu, yang tahu itu persis tahu adalah diri kita. Kita durhaka atau tidak, yang tahu itu adalah diri kita. Kalau dia selama ini sayang dengan orang tuanya, care dengan orang tuanya, itu sudah cukup membuktikan dia bukan anak yang durhaka. Ya, mungkin ya, kalau keluarga besarnya itu adalah orang-orang yang bisa menerima pendapat orang lain, ya setelah beberapa waktu terlewati dia bisa ceritakan ke beberapa keluarga besar, misalkan yang dekat, mungkin ada pamannya yang dekat, mungkin ada bibinya yang dekat, ya setelah lewat beberapa waktu ceritakan. Saya tidak menangis karena saya tidak ingin membuat almarhumah mama ikut sedih. Misalkan begitu ya. Ya, saya tidak ingin nanti mendiang menjadi gelisah meninggalkan anak-anaknya. Dan ternyata itu niat yang sangat baik. Dan kalau keluarga besarnya mau menerima, ya bersyukur. Kalau tidak mau menerima, ya apa boleh buat. Jadi saran dari saya, yang tahu dirinya durhaka atau tidak adalah dirinya sendiri. Ya, jadi percaya diri saja dengan pemikiran kita sendiri. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante atas penjelasannya, dan semoga bagi yang menyimak di kanal YouTube bisa tercerahkan. Dan ini mohon izin menyampaikan atau membacakan pertanyaan dari Ibu Dianatan. Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya bagaimana agar
di kehidupan mendatang selalu dapat mengenal dan menjalankan ajaran Buddha Dhamma? Ya, caranya adalah dengan mengembangkan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bagaimana mengembangkannya? Sering mendengarkan Dhamma. Karena kita tidak mungkin percaya begitu saja kalau tidak belajar pelan-pelan. Ya. Keyakinan dalam Buddha Dhamma itu bukan keyakinan yang membabi buta, tetapi keyakinan yang didasarkan oleh pemahaman. Jadi saran yang pertama, sering mendengarkan Dhamma, belajar Dhamma. Kalau yang sangat rajin juga belajar sutta. Kemudian merawat 5 sila. Kenapa perlu merawat 5 sila? Agar tidak jatuh ke alam menderita. Kalau jatuh ke alam menderita yang nggak bisa belajar Dhamma lagi. Seperti contoh tadi, lahir sebagai ikan di laut, bagaimana belajar Dhamma? Ya, jadi merawat sila. Kemudian mengembangkan sifat-sifat yang bajik, ya. Berdana. Kemudian sangat baik apabila juga ada praktek meditasi. Jadi intinya adalah mengembangkan sada pada Buddha, Dhamma, Sangha, mendengarkan Dhamma, mempraktekkan sila, mengembangkan sifat baik dari berdana. Nah, dengan mengembangkan ini ya, tidak perlu khawatir. Kita ada di dalam jalan Dhamma, kelahiran berikutnya dan kelahiran berikutnya kita akan selalu dalam ruang lingkup Dhamma. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Sheila Lim di kanal YouTube. Cukup panjang. Karena sembari bercurhat. Ya. Ini saya pernah di dalam keadaan ditanya atasan dan saya sampaikan jawaban saya sesuai kenyataan yang ada berkaitan dengan orang lain. Nah, kemudian si orang lain ini kena marah sama atasan dan bilang saya yang asal ngomong dan saya juga hanya menyampaikan sesuai kenyataan. Apakah ini termasuk ke dalam adu domba atau ucapan yang tidak bermanfaat? Dan bagaimana untuk mengatasinya? Karena saya berada di dalam kondisi terpaksa harus menjawab ketika ditanya dan saya tidak mungkin tidak jawab atau berbohong. Anumodana Bante. Ya, masalahnya saya tidak tahu masalah itu apa ya. Jadi sangat sulit menjawab pertanyaan yang saya tidak tahu permasalahannya apa. Karena saya tidak bisa memberikan jawaban yang cocok untuk setiap kasus. Betul ya? Karena setiap kasus itu berbeda-beda. Nah, apalagi tadi diberitahukan bahwa saya tidak bisa tidak menjawab. Kalau saya jawab merugikan teman saya. Kalau jawab tidak jawab salah, begitu ya. Jadi kalau saya jawab, saya bisa dibenci teman saya bisa bermasalah dengan atasan. Saya tidak menjawab, mungkin saya bisa dipecat. Saya harus bagaimana Bante? Dia saja bingung, apalagi saya. Ya, itulah kehidupan ya. Oke, saya beri nasihat Dhamma saja. Karena ini begitu luas kasusnya ya, setiap kasus berbeda-beda. Tidak ada jawaban yang general begitu ya. Saya kasih tipsnya saja. Sang Buddha mengajarkan satu hal yang pantas diceritakan atau pantas untuk diungkapkan adalah kalau hal itu adalah hal yang benar, membawa manfaat bagi orang lain, ceritakanlah. Tapi kalau hal itu benar, tidak bermanfaat, tidak diceritakan. Kalau hal itu tidak benar tapi bermanfaat, tidak diceritakan. Karena tidak benar ya. Dan kalau hal itu tidak benar dan tidak bermanfaat, tidak diceritakan. Jadi diusahakan yang diceritakan itu hanya satu. Sudah benar, bermanfaat pula. Ya, jadi itu yang kita usahakan. Tapi kalau kasusnya seperti ini, seperti buah si malakama, jangankan dia, saya pun bingung ya. Untuk itu saya tidak ada jawaban yang bisa pasti general.
Saya kembali bahwa gunakanlah kebijaksanaan kita kembali. Kalau memang itu adalah kesalahan dari kolega kerja kita dan itu sampai membahayakan orang lain bahkan, dan kita sudah memang benar-benar tidak bisa kalau tidak menjawab, saya pikir kadang kita menjawab itu tidak ada salahnya. Agar apa? Agar keburukan-keburukan itu sudah tidak terjadi lagi. Apalagi kalau ada orang lain yang dirugikan. Bante, nanti saya jadi dibenci. Lah, begitulah resiko hidup. Sang Buddha mengajarkan ada 8 kondisi dunia. Kadang untung, kadang rugi. Kadang dipuji, kadang dicela. Kadang dikenal, kadang tidak dikenal. Kadang merasakan sakit, kadang merasakan nyaman. Itu bagian dari kondisi dunia. Tapi kembali, saya tidak memberikan jawaban pasti karena setiap kasus adalah berbeda. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Ada mungkin satu pertanyaan terakhir. Yang di sini ada yang mau bertanya? Ya, mohon izin lagi Bante. Ini membacakan pertanyaan tambahan dari Michael Anthony. Saya pernah mendengar cerita orang tentang mengubah pola pikir dengan cara hipnotis seperti dihilangkan ingatannya. Mohon pencerahannya Bante. Pertanyaannya adalah, tidak ada pertanyaan di sana, itu pernyataan semuanya. Oh iya. Nah, ini saya pernah mendengar cerita orang tentang mengubah pola pikir dengan cara hipnotis seperti dihilangkan ingatannya. Ya, mohon pendapat Bante mengenai tentang hal ini. Ya, pendapat saya belum pernah mendengar itu ya. Tapi bagaimana cara menghilangkan pikiran orang? Tidak tahu juga, apakah dipukul kepalanya atau diberi obat begitu ya. Ya, kalau lihat di film-film sih ada ya. Tapi yang kenyataan saya sendiri belum ketemu. Memang pernah teman saya dulu waktu saya SMP, dia ikut pertandingan basket seru sekali. Tiba-tiba karena lawannya sudah kalah, mereka curang. Pas mau steal bolanya itu sengaja dia tinju teman saya. Tidak tahu sengaja atau tidak sengaja ya, tapi seperti terpukul begitu. Kemudian teman saya jatuh dan anehnya teman saya lupa kejadian 1 hari itu. Blank, 1 hari hilang semua. Ya, jadi manusia memang bisa hilang ingatan. Mungkin kalau terbentur atau salah makan racun begitu ya, termakan racun atau salah makan obat. Tetapi mengenai menghipnotis seseorang agar dia lupa ingatan semuanya, kemudian dia dicuci otaknya, saya belum pernah dengar. Tetapi kasus di mana anak kecil itu diculik kemudian dicuci otak, saya pernah mendengar. Jadi ada kasus satu keluarga, mereka punya anak 2, kakak adik, tiba-tiba 2 anaknya ini hilang selama 7 bulan, dan anaknya sudah cukup dewasa, mungkin sekitar SD kelas 6 dan SMP kelas 1, hilang 7 bulan. Sekembali anaknya jadi aneh, mungkin diajari ajaran-ajaran yang aneh, kemudian sekembali di rumah anaknya jadi aneh, anaknya jadi tidak sayang orang tuanya. Nah, saya pernah mendengar cerita seperti itu, tapi anaknya tidak hilang ingatan ya. Jadi mengenai hal tadi itu, mengenai dihilangkan ingatannya kemudian dicuci otaknya, ya saya belum pernah dengar. Ya, anumodana untuk pertanyaannya. Terima kasih Bante. Ini ada pertanyaan dari Nunut. Tri Setianingsih dari Malinau. Mengenai kalau kita masih pilih-pilih dalam berbuat kebajikan. Jadi bagaimana kalau misalkan kita itu masih pilih-pilih dalam kebajikan, itu apakah itu baik atau tidak baik? Terima kasih Bante. Iya. Sang Buddha memang pernah mengajarkan bahwa berdana kepada orang yang berbeda itu buah karma baiknya berbeda. Ya, itu diajarkan oleh Sang Buddha. Bahkan beliau mengatakan,
berdana kepada 100 sotapana dengan berdana kepada 1 sakadagami, berdana kepada 1 sakadagami, buah karmanya lebih besar. Nah, supaya gampang, sotapana itu kesucian tingkat pertama, sakadagami kesucian tingkat kedua, anagami kesucian tingkat ketiga, arahat kesucian tingkat keempat. Jadi Sang Buddha memang pernah mengajarkan berdana kepada 100 sotapana tidak lebih besar daripada 1 sakadagami. Berdana kepada 100 sakadagami tidak lebih besar daripada 1 anagami. Berdana kepada 100 anagami tidak lebih besar daripada 1 arahat. Dan berdana kepada 100 arahat tidak lebih besar daripada 1 paceka Buddha. Berdana kepada 100 paceka Buddha tidak lebih besar daripada berdana kepada 1 sama Sang Buddha. Dan berdana kepada sangga bahkan lebih besar daripada dana kepada sama Sang Buddha. Sangga itu adalah bikku, komunitas bikku secara keseluruhan. Oleh karena itu ada tradisi kita yang disebut sangga dana. Nah, jadi Sang Buddha menjelaskan ini tentu agar kita bijaksana. Kalau kita ingin berdana, danalah kepada mereka yang ladang kebajikan yang membawa buah karma yang besar. Tetapi Sang Buddha juga melanjutkan bahwa seseorang berbuat baiklah seperti air hujan yang tidak memilih. Maksudnya bagaimana? Kalau Bapak Ibu melihat ada makhluk lain yang menderita, Bapak Ibu jangan pilih. Kalau lihat temannya jatuh ke paret, jangan mikir ini teman baik sama saya apa enggak. Betul ya? Ini teman ini waktu SD dia kurang akrab sama saya, duduknya di belakang, Anda usah ditolong. Tidak, menolong orang itu tidak memilih. Jadi menolong orang seperti air hujan yang tidak memilih. Ketemu orang jatuh ke paret, cepat-cepat kita angkat. Bahkan kalau dia itu adalah musuh kita, benar? Ya, kalau orang punya meta karuna yang benar itu ya, bahkan kalau melihat orang yang tidak dia sukai jatuh ke paret, dia bantu, dia angkat. Karena yang kita tidak sukai adalah sifatnya, bukan individunya. Jadi kita tolong dia. Kemudian kita pergi. Katakanlah juga Bapak Ibu tidak suka orangnya, angkat dia dari paret, ya kemudian Bapak Ibu pergi. Dia tidak ucap terima kasih juga enggak apa-apa. Atau kalau dia ucap terima kasih, Bapak Ibu tidak mau jawab juga, ya sudahlah enggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu angkat dia dari paret. Nah, itu adalah maksudnya adalah boleh seseorang ketika menanam kebajikan dengan kebijaksanaan dia memilih ladang yang subur. Tetapi ketika menolong orang lain, tolonglah orang lain seperti halnya air hujan yang tidak memilih. Ya, itu jawabannya. Anumodana untuk pertanyaannya.